Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah singkat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 inti yang akan saya ceritakan. Pertama, lahirnya Nabi Muhammad. Kedua, perjuangan Nabi Muhammad untuk mempertahankan umat Islam. Ketiga, wafatnya Nabi Muhammad. Sebelum saya mulai cerita, mari nyanyi dulu yuk. Nyanyi tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Oke, saya mulai ceritanya. 1. Tentang lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab. Nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayah dan pihak ibu bertemu pada kakeknya yang bernama Kiai Kilab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil mempunyai kelebihan yang sangat unik, yakni bisa tumbuh dengan cepat. Pada saat berusia 5 bulan, beliau sudah bisa berjalan dengan lancar. Saat berusia 9 bulan, beliau bisa berbicara dengan lancar. Dan pada saat berusia 2 tahun, beliau sudah mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi anak yatim karena ditinggal wafat oleh ayahnya saat masih berada di dalam kandungan ibunya. Dan pada saat berusia 6 tahun, beliau sudah menjadi anak yatim piatu karena ibunya wafat ketika perjalanan pulang dari kota Madinah ke kota Mekah. Tahu nggak ngapain di kota Madinah? Di kota Madinah, beliau dan ibunya pergi berhijrah ke makam ayahnya. Namun sayangnya ya begitulah, ibunya wafat pada saat perjalanan pulang dari kota Madinah ke kota Mekah, yakni di desa Abwah, dan dikuburkan di desa tersebut. Setelah ibunya Nabi Muhammad wafat, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun sayangnya 2 tahun kemudian, yakni pada saat berusia 8 tahun, beliau ditinggal wafat oleh kakeknya. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, tahu nggak, pada masa kelahiran Nabi Muhammad ada peristiwa yang sangat menegangkan, yakni ada segerombolan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha iri ke Ka'bah karena setiap tahunnya pasti ada pengunjung yang datang dan ramai sekali. Sedangkan Raja Abraha sudah membuat gereja yang bernama Gereja Al-Qasim. Namun jarang sekali ada pengunjung. Oleh sebab itu makanya dia pergi untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib, yakni kakeknya, melihat kejadian tersebut dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah Ka'bah dari para pasukan bergajah tersebut. Dan setelah itu Allah pun membalasnya dengan mengirimkan segerombolan pasukan burung ababil yang membawa batu kerikil sijil dari neraka yang dilemparkan tepat di atas kepala para pasukan bergajah tersebut, dan akhirnya mereka pun wafat. 2. Tentang perjuangan Nabi Muhammad untuk mempertahankan umat Islam. Nabi Muhammad 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi
menjadi nabi dan rasul, ada kejadian yang sangat menegangkan, yakni Ka'bah dilanda oleh banjir sampai hancur. Dan akhirnya para pemimpin-pemimpin Quraisy setuju untuk memperbaiki Ka'bah. Namun sayangnya saat menaruh Hajar Aswad, banyak sekali para pemimpin Quraisy yang ingin menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Namun sayangnya tidak ada yang mau mengalah, dan akhirnya ada persetujuan siapa yang masuk ke masjid lebih dahulu yang pertama kali, maka dialah yang akan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dan akhirnya, tapi karena Nabi Muhammad cerdas, beliau meminta kain dan ingin mengangkat bersama dengan para pemimpin kaum Quraisy. Tapi yang mengembalikan di tempatnya tetap Nabi Muhammad. Awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, yakni pada berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro. Wahyu pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah mendapat wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara bertahap untuk mengajak para penduduk Mekah agar berhenti menyembah berhala dan berganti untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya ajakan beliau mendapat banyak sekali tolakan. Setelah itu, pada tahun 622 Masehi, beliau dan para pengikutnya pergi berhijrah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau mendapatkan sambutan yang sangat hangat oleh para penduduk Madinah. Pada saat berada di Madinah, beliau memimpin banyak sekali peperangan. Salah satunya Perang Badar. Setelah bertahun-tahun berjuang, pada tahun 630 Masehi, beliau akhirnya bisa memasuki kota Mekah tanpa ada perlawanan. 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 632 Masehi, beliau pergi haji yang terakhir kalinya atau yang biasa dikenal dengan Haji Wada. Beberapa bulan setelah Haji Wada, beliau jatuh sakit dan akhirnya pada berusia 63 tahun, yakni tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau wafat di kota Madinah dan dikuburkan di kota tersebut. Wafatnya beliau membuat duka yang sangat mendalam bagi umat muslim. Namun ajaran-ajaran dan sunnah beliau masih tetap berada di dalam hati umat muslim di seluruh dunia sampai sekarang. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan dari kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.